Assalamualaikum Bunda. Selamat datang kembali di kelas online Ibu Hamil, Gembil 2, Persalinan dan Nifas. Yang pertama kita akan bahas yakni mengenai tanda awal persalinan. Saat proses persalinan semakin dekat, ibu hamil akan merasakan tanda dan gejala sebagai berikut. Yang pertama, mulas-mulas secara teratur dan semakin sering dengan durasinya semakin lama. Tanda lainnya yang kedua yakni keluar lendir darah dan atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Jika ditemukan dua tanda tersebut, ibu hamil diharapkan segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pertolongan persalinan. Selanjutnya ada proses persalinan. Proses persalinan yang pertama yakni ditandai dengan adanya mulas secara teratur dan semakin lama semakin kuat. Yang kedua yakni pada kehamilan pertama biasanya bayi akan lahir setelah 12 jam dimulai sejak mulas-mulas. Kemudian pada kehamilan kedua dan berikutnya biasanya akan lebih cepat. Akan tetapi lamanya proses persalinan dipengaruhi oleh kontraksi yang dialami oleh ibu. Yang ketiga, dari proses melahirkan yakni menghadirkan pendamping persalinan. Ibu berhak memilih didampingi atau tidak dan berhak memilih siapa yang akan mendampinginya dalam proses persalinan. Yang keempat, ibu berhak memilih posisi melahirkan yang aman dan nyaman dan telah didiskusikan oleh petugas kesehatan. Yang kelima, jika ingin BAB, segera beritahu petugas dan atur nafas untuk mengurangi rasa sakit dengan cara tarik nafas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut. Dan yang keenam, melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini setelah bayi lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya segera dalam waktu 1 jam setelah kelahiran dan berlangsung selama 1 jam. Tanda bahaya pada persalinan. Yang pertama, terdapat perdarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, ibu mengalami kejang. Yang ketiga, air ketuban hijau dan berbau. Yang keempat, tali pusar atau tangan keluar dari jalan lahir. Yang kelima, ibu tidak kuat mengejan. Dan yang keenam atau yang terakhir, ibu merasa gelisah atau mengalami kesakitan yang sangat hebat. Jika ditemukan atau muncul salah satu tanda bahaya tersebut, persalinan harus dilakukan di rumah sakit dan petugas kesehatan segera merujuk ibu ke rumah sakit. Depresi pasca persalinan. Setelah melahirkan, ibu dapat mengalami depresi pasca melahirkan atau biasa disebut dengan postpartum depression. Depresi pasca melahirkan yang pertama yakni ada baby blues. Terjadi setelah melahirkan dan memuncak dalam beberapa hari hingga 2 minggu. Baby blues sendiri memiliki gejala yang pertama, suasana perasaan tidak stabil, mudah menangis, sulit tidur, mudah cemas, dan mudah tersinggung. Yang kedua yakni depresi pasca persalinan. Terjadi sekitar 4 minggu setelah melahirkan, minimal selama 2 minggu berturut-turut. Gejalanya, merasa sangat sedih, tertekan, sulit konsentrasi, gangguan tidur, tidak selera makan atau banyak makan, mudah tersinggung, mudah marah, perasaan bersalah, khawatir tidak bisa menjadi ibu yang baik, dan memiliki pikiran untuk melukai dirinya. Yang ketiga, depresi pasca persalinan yang terjadi dalam 2 minggu pasca melahirkan, secepatnya 48 hingga 72 jam pertama pasca melahirkan. Gejalanya mudah tersinggung, perubahan perasaan, perubahan perilaku yang tidak serasi, gangguan tidur, berhalusinasi, dan mengalami delusi atau waham. Selanjutnya ada pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya depresi pasca melahirkan. Yang pertama, pada saat hamil, kontrol secara teratur baik ke bidan ataupun dokter sesuai dengan jadwal. Yang kedua, ibu hamil dan pasca melahirkan dapat mengenali dan memahami tanda-tanda atau gejala masalah kesehatan jiwa. Yang ketiga, konsumsi makanan sehat, bergizi, dan juga konsumsi vitamin. Yang keempat, deteksi dini faktor resiko pada ibu hamil atau pasca melahirkan. Dan yang terakhir, dukungan keluarga dan perhatian suami ataupun
teman selama masa kehamilan dan pasca melahirkan. Selanjutnya, penanganan depresi pasca melahirkan. Yang pertama, dukungan keluarga, terutama suami, sangat berpengaruh besar. Suami diharapkan tidak hanya fokus pada bayinya saja. Yang kedua, ada yang membantu mengasuh bayi. Yang ketiga, mengajak bicara mengenai perasaan. Yang keempat, program kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan. Yang kelima, melakukan konseling oleh tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, terapi dengan obat-obatan. Perawatan ibu nifas. Yang pertama, kunjungan ibu nifas. Perawatan ibu nifas dimulai sejak 6 jam pasca persalin sampai 42 hari setelah melahirkan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan minimal 4 kali selama kunjungan nifas. Kunjungan yang pertama dilakukan dari 6 jam pertama hingga 2 hari setelah persalinan. Kunjungan yang kedua dilakukan di hari ketiga hingga hari ke-7 setelah persalinan. Kunjungan yang ketiga bisa dilakukan pada hari ke-8 hingga 28 hari setelah persalinan. Dan kunjungan yang keempat bisa dilakukan pada hari ke-29 hingga 42 hari setelah persalinan. Yang kedua, yakni pelayanan kesehatan ibu nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas meliputi cek kondisi ibu secara umum, cek tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, dan juga nadi, kemudian cek lokhea dan perdarahan, cek kondisi jalan lahir dan tanda infeksi, cek kontraksi rahim dan tinggi fundus uteri, cek payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A sebanyak 2 kapsul, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, dan juga konseling serta tata laksana. Hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin selama masa nifas. Yang pertama, ibu dilarang membuang ASI yang pertama keluar atau biasa disebut dengan kolostrum karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Yang kedua, ibu dilarang membersihkan payudara dengan alkohol, povidon, dan sebagainya, ataupun sabun karena bisa terminum oleh bayi. Yang ketiga, latihan fisik dengan posisi telungkup. Yang keempat, menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi. Dan yang terakhir, mengikat perut terlalu kencang. Tanda bahaya pada ibu nifas. Yang pertama, terjadi demam lebih dari 2 hari. Yang kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Yang ketiga, payudara bengkak, merah disertai dengan rasa sakit. Yang keempat, bengkak di wajah, tangan, dan kaki atau sakit kepala dengan disertai kejang-kejang. Yang kelima, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab atau depresi. Dan yang terakhir, terjadi perdarahan lewat jalan lahir. Segera bawa ibu nifas ke fasilitas kesehatan bila ditemukan salah satu tanda bahaya tersebut. Ibu menyusui. Yang pertama, manfaat dan cara menyusui yang benar. Menyusui bermanfaat untuk pemulihan rahim, kesehatan payudara, dan ASI merupakan gizi terbaik untuk bayi Anda. Selanjutnya ada cara menyusui yang benar. Yang pertama, menyusui sesering mungkin atau semau bayi, yang bisa dilakukan 8 hingga 12 kali sehari atau lebih. Yang kedua, bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Yang ketiga, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Dan yang terakhir, apabila bayi sudah kenyang, namun payudara masih terasa penuh, maka perah lalu ASI disimpan. Hal ini bertujuan untuk mencegah mastitis dan menjaga pasokan ASI. Selanjutnya yang kedua yakni posisi dan perlekatan menyusui. Posisi yang benar saat menyusui yakni yang pertama, kepala dan badan bayi membentuk garis lurus seperti pada gambar. Yang kedua, wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu. Yang ketiga, badan bayi dekat tubuh ibu. Dan yang terakhir, ibu menggendong atau mendekap badan bayi secara utuh. Pada perlekatan saat menyusui, bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar, kemudian dagu bayi menyentuh payudara,
Bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibandingkan di bawah mulut bayi, dan yang terakhir, bibir bawah bayi memutar keluar atau doer. Yang selanjutnya, yakni yang ketiga, adalah cara memerah ASI. Sebelum melakukan pemerahan ASI, ibu dianjurkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Pemerahan ASI dapat dilakukan dengan cara memijat secara perlahan dan lembut area payudara dan mengarahkan puting kepada wadah. Wadah yang dianjurkan yakni menggunakan gelas kaca atau keramik ataupun mangkok, dan tidak dianjurkan untuk menggunakan bahan dari plastik ataupun melamin. Dan penggunaan ASI perah ini dianjurkan sebelum diberikan kepada bayi, rendam terlebih dahulu dalam wadah yang berisi air hangat. Yang selanjutnya yakni yang keempat, penyimpanan ASI perah atau ASIP. Yang pertama, ASI baru diperah disimpan di dalam cooler bag dengan suhu 15 derajat Celcius akan bertahan selama 24 jam. Yang kedua, ASI disimpan di dalam ruangan atau ASI segar dengan suhu tercantum dan lama penyimpanan tercantum. Yang ketiga, ASI perah disimpan di dalam kulkas dengan suhu kurang dari 4 derajat Celcius akan bertahan selama 48 hingga 72 jam. Yang keempat, ASI disimpan di dalam freezer pada lemari es 1 pintu, yakni dengan suhu minus 15 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius, akan bertahan selama 2 minggu. Dan yang terakhir, ASI disimpan di dalam freezer pada lemari es 2 pintu dengan suhu minus 20 derajat Celcius sampai dengan minus 18 derajat Celcius, akan bertahan selama 3-6 bulan. Selanjutnya ada konsumsi makanan bagi ibu nifas. Pada ibu nifas dan ibu menyusui, porsi makanan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya. Makanan yang dianjurkan terdiri dari makanan pokok seperti nasi, kemudian protein hewani seperti ikan, telur, dan lain-lain, kemudian ada protein nabati seperti tahu, tempe, dan lain-lain. Terdapat sayur-sayuran, buah-buahan, minyak atau lemak, gula, dan juga air putih. Tetap konsultasikan porsi makan kepada tenaga kesehatan dan perhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Keluarga berencana. Keluarga berencana atau biasa disebut dengan KB. KB pascasalin adalah pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi secara langsung sesudah melahirkan sampai 6 minggu sesudah melahirkan. Pada prinsipnya, pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan diharapkan tidak mengganggu produksi ASI dan disesuaikan dengan kondisi ibu. Lalu, mengapa kita perlu ikut ber-KB? Ya, yang pertama adalah untuk mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu dekat, minimal 2 tahun setelah melahirkan. Yang kedua, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan juga keluarga. Dan yang keempat, ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, dan untuk keluarganya. Ada 2 jenis metode kontrasepsi yang digolongkan berdasarkan jangka waktu kegunaannya. Yang pertama, metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang yang pertama yakni metode operasi wanita atau MOW. Yang kedua, metode operasi pria atau MOP. Yang ketiga, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau biasa sering disebut dengan IUD yang memiliki efektivitas kurang lebih 10 tahun. Dan yang terakhir adalah alat kontrasepsi bawah kulit yakni implan yang memiliki efektivitas kurang lebih 3 tahun. Dan yang kedua yakni metode kontrasepsi jangka pendek. Metode yang dapat digunakan yakni kontrasepsi suntik yang diberikan setelah 6 minggu pasca persalinan. Untuk ibu menyusui tidak disarankan untuk menggunakan suntikan 1 bulan karena akan mempengaruhi produksi ASI. Yang kedua ada pil KB, dan yang ketiga ada penggunaan kondom. Materi kedua telah selesai, terima kasih.